Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah. Dan semoga semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan mudah-mudahan dibantu oleh Allah agar disempurnakan segala kekurangannya, sehingga semua amal ibadah tersebut bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang bab ahkamil miyah yang membahas perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan air. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab al-aniyah. Bab yang berbicara tentang bejana, alat yang digunakan untuk bersuci atau untuk beraktivitas ya, yang berkaitan dengan taharah. Nah, disebut dengan bab al-aniyah, bejana. Hadis pertama di bab ini, bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa ardah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah al-Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman al-Abasi Abu Abdullah, merupakan sahabat yang awal-awal masuk dalam Islam. Beliau merupakan sahabat yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan sahibus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekpri, bahasa kita itu sekprinya Rasulullah. Ada beberapa hal-hal yang sifatnya rahasia, tidak disampaikan kepada mayoritas sahabat, tapi Hudzaifah al-Yaman ini tahu, dikasih tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Munafik itu secara fisik dia teman, tapi secara hakikat musuh. Nah, itu sulit ya, musuh dalam selimut. Ini tipikal manusia pengecut, orang-orang munafik itu. Di depan kita dia berkata iya, tapi di belakang dia berkata tidak. Di depan berkata beriman, tapi hakikatnya dia kufur. Nah, ini orang-orang munafik. Karena dia menyembunyikan kekufurannya, maka orang nggak tahu ini munafik apa enggak nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, ini si fulan munafik. Nah, itu tidak diberitahu oleh Rasul kepada para sahabat. Karena kalau dikasih tahu kepada para sahabat kacau nanti. Ya, oh ini si munafik nih ternyata. Jangan kita deketin, musuhin dia. Bahkan mungkin ada yang bisa membunuh, nauzubillah min dzalik. Tapi Hudzaifah ibnul Yaman itu dikasih tahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, si anu itu munafik. Tapi rahasia, maka Hudzaifah juga tidak menceritakan kepada khalayak ramai.
Pernah diriwayatkan ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, beliau panggil Hudzaifah. Hudzaifah, kesini sebentar. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Saya mau tahu daftar orang-orang munafik di Madinah ini. Kata Hudzaifah, nggak bisa. Ini rahasia saya dengan Rasulullah, nggak akan saya kasih tahu. Tapi saya butuh data itu. Anda jangan mentang-mentang jadi pemimpin lantas memaksa saya untuk memberikan data-data yang sifatnya pribadi antara saya dengan Rasulullah. Ini saya jaga, tidak akan saya berikan. Kekeh Hudzaifah menahan, Umar kekeh pengen tahu. Sampai kemudian akhirnya nyerahlah Umar. Ini nggak mungkin dipaksa nih. Lalu pergi. Setelah itu dipanggil lagi oleh Hudzaifah. Umar, untuk apa kau ingin tahu daftar orang-orang munafik di Madinah? Apa kata Umar bin Khattab? Saya pengen tahu daftar itu, hai Hudzaifah, mau ngecek dalam daftar orang-orang munafik yang Rasul sampaikan kepadamu, ada nggak nama Umar ibnul Khattab di situ? Dahsyat ya. Kalau kita pengen tahu daftar orang-orang munafik, daftar pembelot, mau ngapain? Mau ngenyek? Munafik, sudah tahu datanya tuh. Ini orang ini nih, ini orang brengsek nih, ini pengkhianat nih, gitu. Kalau Umar pengen tahu daftar itu, khawatir dirinya ada nggak dalam situ. Khawatir ternyata dia merasa saya sudah beriman, ternyata munafik. Nauzubillah min dzalik. Maka Umar tanya sama Abu Hudzaifah Al-Yamani. Maka kata Hudzaifah, Umar, kalau kau ingin tahu siapa saja daftar orang-orang munafik, tidak akan aku beritahu. Tapi kalau kau mau tahu ada tidak nama Umar dalam daftar itu, aku pastikan namamu tidak ada. Maka begitu dengar namanya nggak disebut, mata alhamdulillah. Sudah, cuma itu yang ingin aku tahu wahai Hudzaifah. Masya Allah. Nah itu, maka Umar itu kalau ada orang meninggal di Madinah yang agak-agak abu-abu lah ya, bukan sahabat-sahabat yang loyalitasnya kelihatan, bukan, yang masih biasa-biasa itu meninggal, Umar itu nggak langsung nyolatin tuh, nungguin ada nggak Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ada di Madinah, ikut nyolatin apa enggak? Kalau Hudzaifah ikut nyolatin, Umar nyolatin. Tapi kalau Hudzaifah ada tapi nggak ikut nyolatin, ada di rumah tapi nggak datang, maka Umar pun nggak mau nyolatin. Kenapa? Jangan-jangan ini tanda orang munafik. Karena Allah katakan la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Jangan kalian solati orang-orang munafik itu selamanya, dan bahkan doain di kuburannya jangan. Keras ya, terhadap orang munafik. Cuma masalahnya kita nggak tahu siapa yang orang munafik. Jangan kemudian mentang-mentang ada ayat ini, wah ini si ini munafik. Kenapa? Kemarin waktu pilpres dia nyoblos nomor sekian, munafik itu. Itu nggak bisa. Ini nggak boleh disolatin di masjid kita. Kenapa? Karena dia munafik. Dari mana tahu? Nggak pernah kelihatan sholat subuh. Ya memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus shalah 'alal munafiqin, salat yang paling berat buat orang munafik itu adalah salat subuh dan salat asar. Ada riwayat lain salat subuh dan salat isya. Nah, tapi bukan berarti kalau orang nggak pernah kelihatan subuh nih munafik nih, jangan disolatin. Nah, bukan, nggak bisa begitu juga ya. Jangan-jangan kita nunjuk orang munafik, tapi ternyata ciri dan sifat karakter nifak ada dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, Umar mengajarkan kita begitu. Ada memang orang munafik, bahkan tercatat dalam catatannya Hudzaifah Al-Yamani, tapi bukan berarti ditunjuk si anu. Umar mengajarkan kepada kita, jangan-jangan kita tuh masuk di situ, gitu. Masya Allah, akhlak Umar bin Khattab. Baik, apa kata Hudzaifah ibn Al-Yaman? Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hudzaifah ini meriwayatkan banyak hadis, ada sekitar 100 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Meninggal di usia tahun situn wa thalasin, 36 Hijriah. Setelah hijrah 36 tahun setelah hijrah itu beliau meninggal ya. Adapun usia berapa beliau meninggal, nah ini khilaf di antara ulama. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum menggunakan bejana atau gelas atau cawan atau yang semisalnya, alat digunakan untuk minum terbuat dari zahab wal fiddah, terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima,
dan jangan kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya piring, gelas, bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, dan buat kita di mana? Di akhirat. Di dunia kalau ada orang menggunakan emas dan perak sebagai wadah untuk makan dan minumnya, itu adalah ciri-ciri orang kafir. Maka Rasul melarang kita, nggak boleh. Jangan kalian minum menggunakan gelas atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, serta makan menggunakan piring terbuat dari keduanya. Bahkan dalam hadis riwayat Ummu Salamah tegas sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang yang makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak, itu sejatinya dia sedang memasukkan api neraka, bara api neraka ke dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Ini tegas sekali Nabi kita melarang menggunakan emas dan perak sebagai wadah untuk makan dan minum kita. Penggunaan emas secara umum terbagi tiga. Pertama, sebagai tempat makan dan minum. Ini muttafaq, disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Laki-laki perempuan tidak boleh makan dan minum menggunakan bejana atau piring dari emas, nggak boleh. Yang kedua, emas digunakan sebagai perhiasan. Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak kalau digunakan sebagai perhiasan halal untuk wanita, tapi haram buat laki-laki. Ustaz, saya punya jam terbuat dari emas, jam tangan, boleh apa enggak? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, nggak boleh, haram. Apalagi pakai kalung, pakai gelang, haram. Tapi kalau perempuan halal, biarpun 3 kilo dipakai semua. Oh, berderet di sini. Sampai dia mau nanya aja, dia bukan mau nanya sebenarnya, mau ngasih tahu, Ustadz, gelangnya emas semua. Bahkan mungkin dipakai di sini, boleh buat perempuan, gak ada masalah. Paling makruh kalau dia sombong ingin memperlihatkan. Tapi penggunaannya halal untuk perempuan. Emas, perak di telinganya, daun telinganya, di lehernya, di pergelangan tangannya, kakinya, nggak masalah, boleh. Perempuan, laki-laki nggak boleh. Ustaz, kalau gigi emas gimana Ustaz? Ompong saya pernah jatuh Ustaz, waktu itu kecelakaan motor, patah gigi, nggak bisa lagi Ustaz, nggak tumbuh lagi, maklum udah sepuh. Jadi kalau udah berumur Ustaz, gigi tanggal, permisi, nggak balik-balik lagi dia. Beda sama anak-anak, dia tanggal nanti ada yang numbuh. Akhirnya saya tambal Ustaz, pakai apa? Pakai emas. Nah, ini nggak boleh. Laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas. Tapi kan gigi itu bukan perhiasan. Tetap kalau dia pakai gigi palsu terbuat dari emas, dia akan selalu memperlihatkannya. Itu ciri perhiasan, diperlihatkan. Senyum terus dia tuh. Senyum bukan karena murah senyum, tapi pengen ngasih tahu dari emas di gigi nih. Gitu. Maka tidak boleh. Kalau perempuan nggak masalah. Jadi pertama, sebagai wadah makan dan minum, ini disepakati para ulama keharamannya. Yang kedua, sebagai perhiasan, disepakati halal buat perempuan tapi haram buat laki-laki. Yang ketiga, kalau emas dan perak digunakan sebagai perkakas, dia bukan wadah untuk makan minum. Misalnya kotak buat nyimpan perhiasan dari emas, apalagi perkakas lah ya, alat-alat di rumah, mungkin dia punya sesuatu benda ada emasnya, golok misalnya, dikasih matanya itu ada emasnya misalnya, atau diikat lehernya ada emasnya. Perkakas lah benda-benda yang digunakan bukan sebagai perhiasan, bukan wadah untuk makan dan minum, perkakas. Boleh atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan pada dasarnya halal laki-laki atau perempuan menggunakan perkakas dari emas selama bukan perhiasan atau bukan untuk wadah makan dan minum, boleh, nggak masalah. Tapi kalau dia tinggalkan afdal gitu. Jadi kalau ada laki-laki
punya perkakas ada emasnya di situ nggak masalah. Tapi kalau dia tidak menggunakan itu afdal. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi terbagi tiga. Sebagai perkakas ini mukhtalaf, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh. Cuman kalau tidak pakai lebih afdal. Yang kedua untuk perhiasan sepakat perempuan boleh, laki-laki nggak boleh. Yang ketiga wadah untuk makan dan minum sepakat para ulama itu haram. Kenapa usah diharamkan untuk makan dan minum? Wadah makan dan minum, gelas, piring terbuat dari emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ilatnya itu, sebab kenapa diharamkan adalah takabbur was-sukhriyah, merasa hebat, sombong lalu merendahkan orang lain. Ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Bassam dalam Syarah Umdatul Ahkam itu. Kata beliau takabbur karena orang kalau sudah minum pakai gelas terbuat dari emas, apalagi makan piringnya terbuat dari emas, wah itu sesuatu yang mubazir, sehingga dia menimbulkan kesombongan. Terbuat dari emas, ya sombong. Di beberapa wilayah saudara-saudara kita untuk bisa dapat sesuatu yang dimakan aja itu kesulitan. Dia makan piring dari emas. Tapi nampaknya mungkin hadis ini tidak terlalu ngefek lah dalam kehidupan kita. Boro-boro Ustadz buat dijadiin piring gelas emas itu Ustadz. Ya Allah, buat mahar aja seadanya Ustadz. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar mas kawin. Ada yang sampai sekilo. Boro-boro sekilo Ustadz. 3 gram, 5 gram, 10 gram udah alhamdulillah Ustadz. 10 gram jadi gelas nggak tuh? Boro-boro jadi gelas. Sendok aja enggak. Jadi kayaknya kalau buat kita sih secara umum aman lah insyaallah di sini ya. Ini mungkin buat orang-orang yang high class lah ya, menengah ke atas ya. Yang di rumahnya mungkin sudah ada lift ya. Kalau merenangnya airnya bisa air anget, air dingin lah mungkin lah itu ya. Tapi kalau secara umum rata-rata boro-boro buat pakai gelas, piring, alat makan dan wadah buat minum Ustaz, aduh. Nggak ada boro-boro buat itu ya. Yang ada pun dijual Ustaz. Apalagi pandemi kemarin, aduh mas kawin terpaksa sih jual Ustaz buat modal usaha. Sampai sekarang belum ketemu nih. Umpamanya ini, umpamanya. Baik. Hadis berikutnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya atau meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan juga ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Akhrajahu Muslim wa 'indal arba'ah ayyuma ihabin dubigh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kulit binatang disamak maka statusnya menjadi suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada tambahan dalam Ashabul Sunan, Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, ayyuma ihabin dubigh. Kulit hewan apa saja kalau sudah disamak maka statusnya menjadi suci. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i, semua kulit hewan, bangkai ini statusnya, bangkai, mati dia, bangkai, itu status kulit ini akan menjadi halal, menjadi suci, bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpan air, makanan dan seterusnya kalau dia sudah disamak. Ini berlaku ke semua kulit binatang kecuali dua. Mohon maaf, kulit babi, yang kedua mohon maaf kulit anjing. Kulit babi dan kulit anjing menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak bisa merubah statusnya dari najis menjadi suci meskipun disamak, nggak bisa. Sementara Abu Hanifah mengatakan babi aja, kulit anjing tuh kalau disamak suci dia, nggak ada masalah, boleh dipakai. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Imam Malik atau Malikiyah, yang masyhur menurut
mereka semua kulit binatang itu boleh, dia suci kalau sudah disamak, tapi zahiruhu la batinuhu, bagian luarnya saja, tidak bagian dalam. Karena itu kalau dalam mazhab Maliki nggak sah sholat kita memakai pakaian terbuat dari kulit binatang yang disamak. Tapi kalau kita sholat menggunakan alas, tikarnya kah, karpetnya kah, sajadah umpamanya, itu terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak, sah sholatnya. Tapi kalau pakai jaket terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak, itu najis, nggak sah menurut mazhab Maliki. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, semua kulit binatang kalau sudah disamak sah, halal, suci, kecuali dua binatang, yaitu babi dan juga anjing. Kalau mazhab Hanafiyah, kulit babi aja, kulit anjing boleh. Misalnya, nauzubillah min dzalik, ada sepatu terbuat dari kulit, kulit anjing misalnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sepatu itu najis, nggak bisa dipakai. Gesper dari kulit apa nih? Campuran kulit babi dan kulit anjing. Dalam mazhab Imam Syafi'i, maka gesper itu najis, kita sholat menggunakan gesper itu nggak sah. Apalagi jaket kulit, terbuat dari apa kulit nih? Ini terbuat dari, ada campuran nih Ustadz, ini kulit biawak campur kulit babi, campur kulit singa, macan segala macam lah itu. Tapi ada babi dan anjingnya, itu nggak suci dipakai untuk sholat dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah, selama tidak ada unsur kulit babi, halal, nggak masalah. Tapi kalau selain dua ini dalam mazhab Syafi'i boleh. Ih, anget banget Pak, itu jaketnya bagus banget. Oh iya Ustadz, ini kulit singa Ustadz. Ini kulit apa? Panda Ustadz. Ini kuda Nil. Oh, kuda Nil kan tebal kulitnya tuh. Nah, mungkin disamak nama dia, dijadikan jaket misalnya. Kalau kulit ular bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, ular kalau udah disamak suci. Mungkin bapak-bapak pernah lihat ya, atau mungkin punya gesper terbuat dari ular kobra. Jadi ular kobra dibersihin dalamnya, dagingnya itu disamak, dikeringin, jadi gesper Pak. Itu betul-betul mulutnya masih menganga begini tuh, jadi gesper. Ini suci atau enggak nih? Dalam mazhab Syafi'i, kalau itu sudah disamak suci dia, boleh, nggak apa-apa. Cuman ngeri aja ya, sholat gespernya serem itu. Nah, terbuat dari kulit ular. Kalau sudah disamak maka suci statusnya. Yang paling sering sih kulit apa ya? Biawak ya. Kulit buaya ada. Kalau ikan pari aman, kulit ikan pari ikan, bangkainya pun halal dia, nggak ada masalah. Tapi kalau kulit binatang yang tidak halal disembelih atau bahkan halal disembelih tapi kondisinya mati, ya, kayak kulit komodo, nah, kulit apalagi biawak, kulit mungkin kulit gajah, kulit tadi tuh ular misalnya, dipakai untuk pakaian misalnya celana, gesper, jaket, mungkin peci. Ini peci dari kulit Ustaz, ini bukan sembarang kulit. Kulit apa itu? Kulit bayi Ustaz. Kok bisa kulit bayi dipakai buat peci? Ya bayi, tapi bayi badak Ustaz. Oh, nah, itu boleh apa enggak? Boleh kalau sudah disamak, halal hukumnya. Tapi kalau mazhab Imam Malik tadi nggak bisa tuh. Kita pakai peci terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak, itu nggak sah karena dia najis, tetap najis. Jadi bisa digunakan kulit-kulit ini luarnya saja, tapi dalamnya tidak. Kecuali digunakan sebagai kantung air. Kalau masyarakat dulu kan orang-orang Arab terutama, mereka itu kan suka melakukan perjalanan lewat gurun, nggak ada air di gurun itu. Jadi mereka naik unta atau naik kuda itu bawa kantung-kantung air itu. Nah, kantung air ini itu terbuat dari kulit binatang yang disamak. Nah, ini bagaimana hukumnya? Boleh, suci, nggak apa-apa. Bahkan dalam mazhab Maliki pun suci karena air itu kuat dia, sehingga bakteri-bakteri, mikrobat-mikrobat dari kulit binatang itu meskipun tadi mengatakan itu tidak bisa bersih suci bagian dalamnya, tapi kalau itu digunakan untuk kantung air dalam mazhab Maliki boleh, nggak ada masalah. Ustaz, ini maksudnya binatang yang kita sembelih apa yang mati? Kalau yang sembelih halal, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, bukan Idul Fitri, Idul Adha,
kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, kulitnya itu kan ada sebagian orang ngambil kulitnya, habis itu dikeringin, ada yang dijadiin beduk, ada yang dijadiin kerupuk kulit. Nah itu halal karena dia matinya disembelih, maka semua bagian tubuhnya menjadi halal. Nah ini kalau misalnya dia mati tercekik, jatuh misalnya, atau disembelih tapi bukan oleh muslim, kita nggak tahu cara nyembelihnya, dia tidak mengenal syariat, ya, jelas misalnya, nah ini bisa jadi statusnya bangkai. Nah, boleh nggak dia disamak tadi itu? Hadis berikutnya an Salamah ibnul Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, dibaghu juludil maita tuhuruha. Jadi menyamak kulit bangkai itu adalah cara menyucikannya. Jadi boleh, hewan itu mati tidak disembelih, tercekik, jatuh dan seterusnya, bangkai statusnya. Tapi kulitnya bisa kita ambil kulitnya lalu kita samak, maka kulitnya menjadi suci. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan beliau mensahihkan hadisnya. Hadis berikutnya an Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Maimunah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya telah berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha. Rasul pernah melewati orang-orang yang sedang menyeret bangkai kambing mau dibuang. Faqala, lalu Rasul bertanya, lau akhadtum ihabaha, kenapa enggak kalian manfaatkan kulitnya? Faqalu innaha maitah ya Rasulullah. Maka mereka menjawab, ya Rasul, kambing ini matinya nggak disembelih, jadi bangkai ini ya Rasul, jadi nggak bisa kita manfaatkan. Apa kata Rasulullah? Yutahhiruhal qaraz. Kalau kalian ambil kulitnya terus kalian samak, maka kulitnya menjadi suci, bisa dipakai tuh. Bisa buat pelana kuda mungkin, bisa buat jaket, bisa buat tadi kantung air, ya, atau buat yang lain. Boleh ya Rasul, boleh, nggak apa-apa. Meskipun dia statusnya bangkai. Jadi kalau ada binatang mati yang tidak disembelih, jangan dibuang semuanya. Ada yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Jangan sampai dia kemudian menjadi mubazir. Ini Rasul mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada yang mubazir. Baik. Hadis berikutnya an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'labah Al-Khushani semoga Allah meridhoinya telah berkata, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Kata Abu Sa'labah, ya Rasul, saya tinggal itu di kampung yang banyak ahli kitab di sana. Mereka banyak makan daging babi, mohon maaf, mungkin daging anjing. Terus kita diundang makan, dikasihlah piring dari mereka. Kan nggak mungkin kita datang diundang makan bawa piring sendiri. Kok datang bawa piring sendiri? Nah, khawatir ente piringnya nanti najis atau digunakan untuk makan yang haram buat kami. Jadi saya bawa piring langsung. Sekalian aja bawa rantang sama plastik, biar jadi bekelin nanti ya. Maka kata Abu Sa'labah, afana kulu fi aniyatihim, kan nggak mungkin bawa piring dari rumah ya Rasul. Ini diundang makan, boleh nggak nih ikut makan di situ? Ini maksudnya makanannya halal. Ya, kalau ada daging babi, daging anjing ya nggak boleh kita makan. Tapi piringnya nih kita nggak bisa menjamin Rasul, piringnya bersih apa enggak nih? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan menggunakan piring-piring bekas mereka, karena mungkin digunakan, mohon maaf, untuk makan daging babi atau daging anjing. Tapi nggak mungkin ya Rasul, nggak ada piring yang lain. Nah, lalu kata Rasul, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kau tidak bisa menemukan piring yang lain kecuali piring-piring itu, maka boleh. Yang jelas faghsiluha wa kulu fiha, paling nggak kau cuci dulu tuh piring, lalu setelah itu silakan makan menggunakan piring tersebut. Jadi boleh. Ya. Nah ini tentang adab bermuamalah ya dengan non Muslim. Kita mungkin makan di rumahnya, diundang acara apalah makan, dijamin tenang kok, nggak ada masak daging babi, mohon maaf, atau daging anjing. Ini semua halal. Ini ayam, ini kambing misalnya, atau mungkin ikan aja nih, ikan nggak ada yang disembelih ikan aja, kue
atau mie atau segala macam, aman. Ayo makan sini makan. Kita datang makan kan, sediain mangkok segala macam itu. Itu boleh, nggak apa-apa kita ikut makan di sana. Kalau memungkinkan kita bawa piring sendiri, tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa pakai piring itu. Tapi kalau bisa dicuci dulu, kita cuci selesai, baru dipakai. Nggak apa-apa, boleh. Kalau daging kambing Ustaz, daging ayam gimana Ustaz? Kita makan apa enggak tuh? Ya. Nih dia ahli kitab Ustaz, Kristen misalnya, Yahudi misalnya, boleh apa enggak tuh? Daging ayam, daging sapi. Tapi kan dia non Muslim Ustaz, dia enggak menyembelih dengan baca Bismillah tuh. Boleh apa enggak? Ini menurut mayoritas ulama boleh, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan ahli kitab itu halal buat kalian, makanan kalian pun halal buat ahli kitab. Al-Maidah ayat 5. Kata Imam Qurtubi, ta'am di situ, makanan di situ itu bukan kue cucur, kue apem, apalagi bolu dan semisalnya. Yang dimaksud makanan di situ adalah daging hasil sembelihan. Karena kalau yang makanan tidak disembelih itu pasti halal. Yang di sini dimaksud adalah hewan yang disembelih, ya daging sapi, daging kambing, mungkin daging ayam. Tapi mereka nyembelihnya tidak baca bismillah Ustaz. Ya, meskipun tidak baca bismillah atau tidak kita nggak tahu, tapi karena mereka statusnya ahli kitab, pernah beriman kepada nabi yang Allah utus, maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Daging sembelihan mereka halal buat kita. Ya. Jadi kalau sebenarnya jalan-jalan misalnya, Ustaz saya jalan-jalan ke Eropa, di mana? Italia misalnya atau Inggris, susah Ustaz nyari makanan restoran itu susah. Kenapa? Karena kita nggak tahu Ustaz. Meskipun daging sapi, daging kambing, daging ayam, tapi kan kita nggak tahu nyembelihnya Ustaz halal secara syariah apa enggak. Nah Allah katakan halal nggak masalah. Kecuali misalnya masalahnya Ustaz di satu penggorengan, di situ ya goreng babi, di situ ya goreng mohon maaf daging anjing, di situ juga kambing, di situ juga sapi, ayam, itu baru jangan. Ya. Tapi kalau bisa kita lihat, oh dipisah nih, itu nggak masalah, itu halal. Baik. Yang berikutnya, ini kita habiskan saja bab ini. An Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, dari Imran ibnu Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati mar'atin musyrikah, muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berwudu menggunakan air dari tempat penyimpanan air milik wanita musyrik. Ya. Maka Rasul berwudu, ketika suruh nyari air nggak dapat air, lalu ada seorang wanita tadi musyrik dia punya sekantung air banyak, cukup untuk minum dan berwudu. Rasul minum, lalu setelah itu Rasul berwudu, dan Rasul persilahkan para sahabat juga untuk berwudu menggunakan itu. Padahal kantung air itu terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak. Yang punya adalah wanita musyrikah, berarti orang musyrik nih. Tapi ternyata Rasul pakai, menunjukkan bahwa kalau sudah disamak, meskipun pelakunya yang menyamak muslim atau non muslim, statusnya tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci ataupun minum. Terakhir, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna qadahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'b silsilatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. Bahwasanya gelas minum baginda sallallahu alaihi wasallam itu retak. Jadi gelas Rasul itu retak. Masya Allah, nggak Rasul buang, tapi Rasul tambal. Fattakhadha makana sya'b, tempat retaknya itu ditambal menggunakan silsilatan min fiddah, dari perak. Tambelannya itu terbuat dari perak. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di awal pembahasan bab ini, Rasul melarang kita makan dan minum menggunakan piring, bejana, cawan atau gelas terbuat dari perak atau dari emas. Di akhir bab ini Rasul justru perbuatannya malah menggunakan perak sebagai bahan untuk menambal gelasnya. Jadi apa maksudnya nih? Maksudnya kata para ulama, kalau pure gelas atau piring itu terbuat dari emas haram. Tapi kalau hanya bagian kecil, listnya,
atau tambalannya terbuat dari emas atau perak, maka itu termasuk perkara yang mubah, boleh, tidak haram. Yang kedua, nah ini tentang mengajarkan jangan sampai mubazir. Ya. Mentang-mentang udah retak, buang, tak buang. Bahkan kita belum apa retak, udah bosan nih, buang. Nah, itu tabzir, mubazir. Padahal innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Perbuatan tabzir, mubazir itu boros, nggak jelas itu termasuk perbuatannya syaitan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sekelas nabi, pemimpin umat, raja, gelasnya aja retak, masya Allah, luar biasa. Rasul kadang menjahit bajunya sendiri, sepatunya sendiri, masya Allah, masih dijahit, selama masih bisa dipakai, tidak ada aib di sana. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan siang yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita untuk memahami syariat agama ini, dan kita dibantu oleh Allah untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita di dunia ini penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan besok di yaumul hisab, meski sedikit dari sunnah Nabi yang kita amalkan, tapi yang sedikit itu mudah-mudahan jadi modal agar kita dipantaskan oleh Allah bertetangga dengan Nabi kita Muhammad SAW, satu komplek di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.